Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah, hari ini bukan hari yang biasa teman-teman. Ini adalah momentum besar dan bersejarah bagi Indonesia teman-teman. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto teman-teman, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di panggung dunia teman-teman, tapi turut menjadi penentu arah perdamaian, khususnya di Timur Tengah teman-teman, itu Palestina teman-teman. Kita sedang menyaksikan bagaimana nama Indonesia kembali harum di kancah internasional teman-teman, dan dunia kini melihat Indonesia sebagai kekuatan yang membawa harapan untuk perdamaian teman-teman. Bagaimana videonya teman-teman? Mari kita saksikan teman-teman. Play. Let's go! Presiden Prabowo tiba di tanah air teman-teman, usai hadiri KTT perdamaian di Mesir teman-teman. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya baru saja tiba dari Mesir ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya, kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak
katakanlah mediator kunci ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu ya. Terima kasih. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Oke, jadi gini, hari ini tanggal 13 Oktober 2025, Bapak Presiden Prabowo telah selesai melaksanakan kunjungan ke Mesir dalam memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir El-Sisi. Yang pada intinya dalam pertemuan Sharm el-Sheikh di Mesir ini telah terjadi penandatanganan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, di Gaza. Dan tadi dihadiri oleh banyak sekali pimpinan negara-negara penting. Ada Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Jordan, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, Perdana Menteri Inggris, Spanyol, Pakistan, dan banyak sekali pimpinan lainnya. Yang ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati karena kita semakin kuat dan kita semakin diperhitungkan, dan ini adalah momentum yang sangat baik. Kemudian Bapak Presiden Prabowo sejak dulu sampai dengan sekarang sangat concern mengenai isu Palestina, khususnya di Timur Tengah. Whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. Dan beliau dari dulu sampai sekarang melakukan dua kegiatan yang terus-menerus. Yang pertama adalah diplomasi. Beliau selalu memberikan pidato dalam forum-forum besar internasional. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution towards real peace between Israel and Palestine. Kemudian yang kedua, beliau melaksanakan aksi nyata apa aja. Misalnya kita mengirimkan lebih dari 100 nakes dan dokter ke Palestina. Sudah dilakukan. Yang kedua, kita mengundang lebih dari 60 anak-anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan saat beliau menjadi Menhan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengirim bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita sudah kalau tidak salah 4 kali mengirimkan bahan bantuan logistik drop off melalui pesawat terbang, yang mana ini bukan hal yang mudah. Tidak banyak negara yang melakukan itu. Kenapa? Karena dalam mengirimkan pesawat untuk melepaskan drop off logistik itu butuh izin dari banyak negara, yang mana pesawatnya dilintasi, udaranya dilintasi, dan ini tentunya butuh diplomasi yang kuat dan kedekatan pribadi dengan pimpinan-pimpinan di negara tersebut. Dan pada intinya hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Saya kira itu, kita doakan bersama, insya Allah semuanya lancar, semua yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Itu saja, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu di Jakarta. Terima kasih.
Nah, luar biasa itu teman-teman. Kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari KTT Mesir bukan sekedar perjalanan diplomatik teman-teman, tapi sebuah langkah sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia kini berdiri sejajar dengan bangsa besar dunia teman-teman. Kita bangga ya teman-teman, karena di bawah kepemimpinan beliau Indonesia bukan hanya bicara tapi benar-benar bertindak untuk perdamaian teman-teman. Terus dukung dan doakan agar diplomasi Indonesia selalu membawa cahaya bagi dunia teman-teman, dan terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Bergerak cepat menuju masa depan teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.